Cocaine smugglers. Customs officials say it's like something out of a James Bond movie. They've dubbed it Cocaine Alley. NBC's Roger O'Neill with more. Pada awalnya wanita tersebut mengaku bahwa dia merasa sangat kesakitan di bagian dadanya. Setelah diperiksa lebih lanjut, barulah si wanita tersebut mengaku jika dia membawa 1 kilogram bubuk putih yang tertanam di bagian implan payudaranya. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Kita tahu bersama bahwa setiap hari para kartel Meksiko berusaha mati-matian untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika dengan jumlah sebesar-besarnya. Akan tetapi, di satu sisi lain, pemerintah Amerika akan sekuat tenaga memburu dan menghentikan langkah-langkah mereka. Praktik perdagangan barang-barang haram ini bisa dibilang adalah praktik permainan antara kucing dan juga tikus. Di satu sisi lain, tikus akan berusaha keras untuk menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh kucing sebagai penjaganya. Namun di sisi lain, kucing juga akan selalu meningkatkan kewaspadaannya agar tidak ada satu tikus pun yang masuk ke dalam rumah majikannya. Selama bertahun-tahun, para kartel Meksiko selalu meningkatkan cara-cara yang efektif dan minim resiko untuk menyelundupkan barang-barang haram ke Amerika. Terkadang mereka juga menggunakan cara-cara yang sangat di luar nalar dan terbilang nekat hanya untuk meningkatkan jumlah keuntungan. Di dalam episode kali ini, kita akan membahas beberapa cara yang dilakukan oleh kartel Meksiko untuk menyelundupkan barang-barang haram, dari mulai yang paling nekat sampai ke cara yang paling tidak manusiawi. Dan ya, seperti biasa guys, sebelum masuk ke dalam videonya, aku selalu ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, perasaan, dan juga akal sehat kalian. Karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Menggunakan kapal selam buatan merupakan metode yang paling populer dalam dunia bisnis penyelundupan, khususnya barang-barang ilegal yang bernilai tinggi seperti obat-obatan terlarang. Selain mudah dibuat dan harganya murah, kapal buatan dinilai cocok untuk mengangkut barang-barang selundupan dalam jumlah yang banyak hingga mencapai ribuan ton dalam sekali angkut saja. Kapal selam buatan ini sebenarnya tidak sepenuhnya dapat tenggelam ke dasar laut seperti layaknya kapal selam milik satuan marinir. Akan tetapi kapal selam ini dinilai memiliki keunggulan termasuk dapat berlayar di perairan terbuka dan sulit untuk dideteksi. Namun meskipun sulit untuk dideteksi oleh pihak keamanan, bukan berarti metode ini adalah cara yang paling sukses dan tidak memiliki resiko. Contohnya saja, di tahun 2019, penjaga pantai di Amerika Serikat berhasil mendeteksi adanya sebuah kapal mencurigakan yang masuk ke perairan teritori Amerika. Mereka kemudian mengejar kapal tersebut yang sepenuhnya tidak bisa tenggelam ke dasar laut. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka pun sangat-sangat terkejut karena mendapatkan barang sitaan bubuk putih senilai 7 ton lebih di dalamnya. The event of September 2019 involving a submarine transporting illicit substances vividly underscored the critical importance of the U.S. Coast Guard. Este es Juanes Costas de los Estados Unidos. ¡Alto su barco ahora! ¡Alto su barco! Karena kapal selam buatan ini didesain khusus untuk mengangkut obat-obatan terlarang dan barang-barang selundupan yang bernilai tinggi, otomatis sebagian besar ruangan di dalamnya berfungsi untuk menyimpan dan hanya menyisakan ruangan kecil untuk mengangkut 3-4 kru kapal. Tidak ada toilet, tidak ada fasilitas memasak, apalagi untuk beristirahat. Selain itu, kapal ini juga melaju sangat kencang di posisi yang rendah di bawah garis air laut. Resiko kemungkinan oleng terkena ombak dan mengalami kebocoran sangatlah tinggi, apalagi saat menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Kapal bisa saja terbalik dan para kru terjebak di dalamnya. Selain beresiko tinggi yang mengancam keselamatan para kru kapal, biasanya dalam beberapa kasus yang telah terjadi, para awak kapal akan membuang paket narkoba yang sedang mereka bawa ke laut dan akan diambil oleh teman mereka menggunakan kapal komersil untuk diangkut di lain hari. Kita semua tahu jika metode ini sangatlah beresiko tinggi, namun mereka tetap nekat untuk membawa paket-paket ini ke Amerika. Satu-satunya alasan adalah karena mereka dibayar dengan uang yang sangat banyak oleh bos kartel narkoboy.
Di tahun 1990-an, pihak keamanan Meksiko menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang tersembunyi di sebuah rumah mewah yang berada di wilayah Agua Prieta, Meksiko. Terowongan ini ditaksir memiliki panjang sekitar 100 meter yang berujung pada sebuah gudang penyimpanan narkoboy di wilayah Arizona, Amerika Serikat. Penemuan ini tentunya menggemparkan pemerintah Meksiko dan juga Amerika. Bagaimana tidak, terowongan ini dibangun menggunakan berbagai alat-alat canggih dan memiliki fasilitas lengkap seperti sistem pencahayaan, drainase, dan juga kereta dorong yang digunakan untuk mengangkut ribuan kilogram narkoboy. Saking canggihnya terowongan ini, pemerintah Amerika kemudian menjuluki sebagai terowongan James Bond dan menjadi salah satu skema penyelundupan narkoboy tercanggih yang pernah ditemukan oleh pihak berwenang Amerika dan Meksiko. Cocaine smugglers. Customs officials say it's like something out of a James Bond movie. They've dubbed it Cocaine Alley. NBC's Roger O'Neill with more. This type of tunnel is not an amateur operation. It's a highly sophisticated engineering feat that took place. Setelah penemuan tersebut, ada sekitar puluhan terowongan rahasia yang berhasil ditemukan oleh pihak keamanan Meksiko di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko. Biasanya para kartel akan menyamarkan pintu masuk di belakang panel listrik, bak mandi, atau lift di rumah mewah mereka. Rekor penemuan terowongan terpanjang yang digunakan untuk menyelundupkan narkoboy melintasi Amerika kemudian pecah di tahun 2020. Pihak keamanan Meksiko menemukan sebuah terowongan rahasia sepanjang 3/4 mil yang menghubungkan sebuah rumah di Tijuana dengan gudang narkoboy di San Diego, Amerika Serikat. Terowongan ini dilengkapi dengan berbagai sistem canggih seperti kelistrikan, penyejuk udara, dan bahkan kereta listrik yang digunakan untuk membawa bertonton narkoboy melintasi perbatasan Amerika. Saat ditemukan, kondisi terowongan ini diketahui telah dikosongkan dan tidak beroperasi lagi selama beberapa bulan terakhir. Namun jika kita melihat siapa pemilik terowongan ini, maka jelas saja terowongan ini adalah milik keluarga Arellano Felix bersaudara yang berkuasa di wilayah Tijuana. Kita mungkin sama-sama tahu, pesawat ringan atau pesawat kecil adalah metode yang paling umum digunakan oleh kartel Meksiko di tahun 90-an. Bahkan di masa-masa itu, ada salah satu kartel termasuk orang dekat dari Miguel Angel Felix Gallardo yang dijuluki sebagai Raja Langit. Tak lain dan tak bukan, orang tersebut adalah Amado Carrillo Fuentes, seorang pilot pesawat terbang yang sangat kompeten dan menjadi salah satu kurir tersukses milik kartel Guadalajara. Dalam beberapa kasus terakhir, diketahui metode ini kembali digunakan oleh kartel Sinaloa untuk mengirim paket-paket dagangan mereka ke Amerika. Namun pesawat yang digunakan jauh lebih kecil dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk memaksimalkan barang yang dibawa dan hemat bahan bakar. Selain itu, ban pesawat juga dimodifikasi agar dapat mendarat di segala medan, baik di tanah yang kering, tidak rata, maupun permukaan air sekalipun. Dan faktanya, beberapa kali kartel Sinaloa sukses melintasi perbatasan Amerika-Meksiko dengan mulus tanpa adanya hambatan, dengan cara yang lebih cepat dan efisien, serta perawatan dan harga pesawat yang murah dinilai lebih menguntungkan dibanding harus menggunakan cara-cara lain yang lebih beresiko. Untuk menghindari penangkapan, mereka biasanya terbang melintasi perbatasan saat malam hari dan menjatuhkan paket tersebut di titik yang sudah ditentukan. Setelah itu, mereka cukup menghubungi seseorang yang berada di Amerika untuk mengambil paket tersebut, dan operasi ini pun terus berulang kali sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan. Tidak bisa dipungkiri jika saat ini perkembangan teknologi drone semakin membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Drone yang dulu hanya untuk kebutuhan seperti merekam video dari ketinggian kini berubah menjadi alat transportasi memindahkan barang yang berat ke satu titik ke titik yang lain hanya bermodalkan sebuah remote control saja. Terlepas dari barang yang dibawa, nyatanya kartel Meksiko juga memanfaatkan cara ini untuk membawa paket mereka melewati perbatasan Meksiko-Amerika. Di bulan Januari tahun 2015, sebuah drone jatuh membawa sekitar 6 pon atau sekitar 1,5 kg bubuk putih di perbatasan Amerika Serikat. Tampaknya drone tersebut tidak mampu untuk membawa beban lebih dari yang dapat ia bawa. Selain itu, kasus lain di bulan September tahun 2015, sebuah drone jatuh di wilayah Nogales dengan membawa paket 26 pon ganja kering. Paket tersebut jatuh dari atas ketinggian dan menembus atap sebuah rumah seorang warga di malam hari. Dari beberapa kasus jatuhnya drone-drone pengirim
pengirim paket ini terbukti bahwa metode ini kurang efektif dan bisa mereka andalkan. Namun meskipun demikian, terhitung ada sekitar 25.000 drone pengirim paket melintasi perbatasan Meksiko Amerika setiap tahunnya. Selain itu, menurut keterangan para petugas patroli perbatasan, semua drone ini digunakan untuk memata-matai para petugas dan mencari titik terlemah mereka. Selain kurangnya perangkat yang tersedia untuk menghalang para drone ini masuk ke Amerika, petugas juga mengatakan jika mereka kesulitan menangani masalah ini karena tidak diberikan izin untuk menembak drone yang melintas. Satu-satunya upaya yang bisa mereka lakukan biasanya adalah mengikuti kemana arah drone tersebut dan meringkus si penerima paket yang dibawa. Mungkin kalian tidak percaya bahwa para kartel juga sering menggunakan cara-cara lama seperti di abad pertengahan. Video yang diambil pada tahun 2011 menunjukkan para penyelundup tengah mengoperasikan sebuah ketapel raksasa yang mampu melontarkan paket bubuk putih seberat 2 kg melintasi perbatasan Meksiko Amerika dalam satu kali tembakan. Dalam beberapa tahun terakhir, para agen patroli Amerika menemukan beberapa buah ketapel raksasa di perbatasan Arizona, Meksiko. Beberapa di antaranya diklaim mampu melontarkan satu karung paket narkoba setinggi 100 meter di udara. Dan yang lebih gilanya, ketapel bukanlah satu-satunya alat atau cara abad pertengahan yang digunakan oleh para penyelundup untuk membawa paket mereka ke Amerika. Di tahun 2017, pihak berwenang Meksiko menemukan sebuah meriam di dalam sebuah mobil van yang telah dimodifikasi. Diketahui para penyelundup menggunakan meriam tersebut untuk melontarkan paket-paket mereka melintasi perbatasan. Meriam ini diklaim mampu melontarkan paket sejauh 150 meter dan dibekali dengan kompresor bertekanan tinggi. Selain mobil van atau mobil bak terbuka, tak jarang para petugas juga menemukan meriam tersebut terpasang di sebuah truk seperti dalam insiden di tahun 2013. Mungkin cara ini yang paling umum dan biasa dilakukan oleh para kartel Meksiko untuk menyelundupkan paket-paket mereka ke Amerika. Namun bukan berarti cara umum adalah cara yang tidak efektif dan paling dianggap gagal. Karena nyatanya setiap hari para kartel-kartel ini meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelabui pemeriksaan. Bahkan anjing pelacak sekalipun tidak bisa mengendus apa yang sedang mereka bawa. Dalam beberapa kasus yang berhasil terungkap, para penyelundup biasanya menyembunyikan paket-paket narkoba mereka di dalam kompartemen rahasia di beberapa ribu mobil yang melintasi perbatasan Amerika setiap harinya. Kompartemen rahasia atau yang sering disebut nail oleh para penyelundup biasanya disembunyikan di dalam dashboard, kemudian tangki bensin, ban mobil, dan bahkan ditempel dan disamarkan seolah-olah adalah bagian dari mesin mobil tersebut. Namun dari beberapa penyelundupan menggunakan mobil, kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 ini mungkin adalah cara yang paling gila yang pernah ada. Alih-alih melewati pintu perbatasan, para penyelundup justru berniat untuk melewati tembok perbatasan menggunakan jembatan yang mereka bangun menggunakan plat baja panjang. Namun sayangnya upaya tersebut gagal karena mobil yang mereka gunakan justru tersangkut di atas tembok perbatasan dan tidak bisa diturunkan. Sekali lagi pemandangan ini menunjukkan betapa nekat dan gilanya para kartel Meksiko untuk memasukkan barang-barang haram ini ke Amerika. Cara yang umum berikutnya dalam menyelundupkan barang-barang haram ke Meksiko adalah menggunakan bahan-bahan pokok dari Meksiko. Kita tahu sendiri bahwa Meksiko adalah penghasil produk pertanian berupa kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sangat dibutuhkan oleh negara Amerika. Namun sekali lagi, komoditi ini justru dirusak dan dimanfaatkan oleh para kartel Meksiko untuk membawa paket-paket mereka ke Amerika. Beberapa kasus berhasil terungkap seperti di tahun 2014 di mana pihak bea cukai di Bandara Hutton menghentikan seorang pria dari El Salvador yang membawa kotak timel, sejenis makanan tradisional Amerika Tengah yang terbuat dari adonan pati tepung yang dikukus. Secara sekilas, kotak timel ini tampak seperti tidak ada yang mencurigakan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, para petugas dikejutkan karena menemukan sebuah kantong berisi bubuk putih di dalamnya. Selanjutnya, di tahun 2016, seorang pria yang berasal dari Arizona, Amerika Serikat, berusia 62 tahun dihentikan oleh petugas perbatasan karena kedapatan membawa 1,5 kg metavitamin di dalam tortilla yang sudah dilubangi. Dalam kasus lain di tahun 2009, tentara Meksiko berhasil menemukan ganja kering di dalam buah semangka. Mereka juga menemukan berbagai jenis obat-obatan terlarang yang disembunyikan dalam buah mentimun, nanas, kelapa, bahkan botol saus dan juga ikan beku yang di dalamnya terdapat bingkisan bubuk putih yang sudah disembunyikan di bagian perutnya. Dan yang lebih gilanya, di tahun 2016 polisi Amerika berhasil menyita
satu truk buah tomat yang di dalamnya terdapat ribuan kantung bubuk putih senilai 7 juta dolar Amerika Serikat. Penyelundupan narkoba dengan cara menyembunyikan di dalam tubuh manusia bukanlah praktik yang jarang terjadi. Para penyelundup biasanya menggunakan tubuh para kurir yang dipaksa atau dibayar mahal untuk menyembunyikan puluhan kapsul yang berisi bubuk putih di dalam perut mereka. Cara ini bisa dibilang sangat ekstrim, di mana paket rentang pecah di dalam tubuh mereka dan menyebabkan dampak kematian secara mendadak. Insiden pecahnya paket narkoba di dalam tubuh mereka sering terjadi, seperti contohnya di tahun 2015 silam, di mana seorang pria Brazil berumur 24 tahun tiba-tiba pingsan saat tengah berada di dalam pesawat. Setelah diotopsi, para dokter sangat terkejut karena melihat 80 butir kapsul berisi bubuk putih di dalam lambung pemuda tersebut. Salah satu kapsul diduga pecah saat dirinya berada di dalam pesawat dan membuat jantung seketika berhenti dan berdampak pada kematian. Di dalam insiden lain di tahun 2012, seorang wanita Kolombia yang terbang dari Berlin ke Amerika diberhentikan oleh petugas bandara. Pada awalnya wanita tersebut mengaku bahwa dia merasa sangat kesakitan di bagian dadanya. Setelah diperiksa lebih lanjut, barulah si wanita tersebut mengaku jika dia membawa 1 kg bubuk putih yang tertanam di bagian implan payudaranya. Para dokter yang memeriksa semakin terkejut karena melihat beberapa luka jahitan yang menunjukkan hasil operasi dokter amatir yang tidak manusiawi. Wanita tersebut pada akhirnya berhasil diselamatkan meskipun ia harus kehilangan 2 payudaranya karena telah terinfeksi akibat kantung kokain yang pecah. Ada banyak lagi hal-hal gila tentang bagaimana para penyelundup menyembunyikan paket-paket mereka ke dalam tubuh manusia yang masih hidup. Bahkan mereka juga sengaja menggunakan wanita hamil untuk menghindari pemeriksaan X-ray yang berada di bandara. Selain orang hidup dan berbagai bahan makanan, para kartel juga sering menyelundupkan paket-paket mereka menggunakan berbagai patung yang dianggap suci oleh orang-orang Meksiko. Mereka biasanya memodifikasi berbagai benda yang dianggap suci seperti patung Yesus, patung salib, dan masih banyak lagi patung-patung telah dimodifikasi untuk menyembunyikan paket-paket mereka ke Amerika. Di sebuah kasus di tahun 2008, polisi perbatasan di wilayah Laredo, Texas menghentikan sebuah mobil milik wanita tua yang tengah membawa patung Yesus Kristus. Anjing pelacak milik polisi perbatasan mendeteksi adanya bau narkoba di dalam patung seberat 6 kg yang dibawa nenek tersebut. Setelah diperiksa, benda yang dianggap suci dan Tuhan ini ternyata berisi bubuk putih seberat 3 kg yang telah dikemas rapi di dalamnya. Dalam kasus lain di tahun 2017, petugas bea cukai Amerika menyita sebuah paket yang berlabel kerajinan batu asal Meksiko. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka mendapati sebuah patung dekoratif berbentuk siput besar yang terbuat dari beton. Setelah diperiksa menggunakan sinar X, petugas bea cukai mendapati jika di dalam patung siput tersebut terdapat bubuk putih dan metavitamin senilai 100.000 dolar Amerika Serikat. Masih banyak lagi cara-cara gila para penyelundup ini memasukkan berbagai paket narkoba ke Amerika. Mereka juga tidak segan-segan memasukkan paket ke dalam Xbox, sepatu, mainan anak-anak, kaleng bir yang masih disegel, bahkan produk-produk kecantikan seperti sampo, sabun, dan bahkan handbody. Namun meskipun demikian, para petugas perbatasan dan bea cukai terus belajar setiap harinya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kecurigaan mereka sehingga upaya-upaya ini dapat digagalkan dari cara yang satu berpindah ke cara-cara yang lain. Dan ya, itu tadi guys pembahasan kita di malam ini mengenai beberapa cara yang digunakan oleh para kartel Meksiko untuk memasukkan paket barang haram mereka ke Amerika. Tulis apapun di kolom komentar dan jangan lupa like jika kalian suka dengan konten-konten ini serta subscribe dan nyalain notifikasinya untuk mendapatkan update video baru setiap minggunya. Mohon maaf atas salah-salah kata dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.